ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Taib, kemudian bagaimana ketika seseorang sudah menikah? Maka dikatakan di sini, wa an yaqula limutazawwijin barakallahu lakuma wa alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah. Atau dalam hadis ya, dalam hadis gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Barakallahu laka dan barakallah baraka alaika, dua kalimat yang serupa, yang satu laka, yang satu alaika. Barakallahu laka ini untuk ke laki-laki, mempelai laki-laki. Barakallahu laka ya akhi, semoga Allah memberkati apa yang kamu miliki, memberkati milikmu itu. Ya, maka di sini dikatakan oleh Al-Munawi dalam Al-Faidul Qadir, barakallahu laka, yaitu semoga Allah Ta'ala memberkatimu dalam terhadap istrimu, maksudnya istrimu berkah dan engkau pun mendapatkan keberkahan dengan adanya istrimu yang berkah ini. Itu barakallahu laka di sini. Barakallahu laka di sini, istrimu berkah sehingga kamu pun memiliki keberkahan tersebut karena istrimu berkah gitu loh, atau pasanganmu berkah. Wa baraka alaika, dan semoga Allah Ta'ala memberkati atasmu. Nah, ini maknanya adalah kata sebagian ulama, yaitu semoga Allah mudahkan dan berkati mu'nah, modal, nafkah, ya, pendidikan dan seterusnya, itu Allah berkati atasmu. Jadi kan namanya bisa mendidik, bisa menafkahi, ini kan rezeki tersendiri gitu loh, rezeki tersendiri. Dan seolah-olah rezeki untuk nafkah dan juga rezeki untuk pendidikan ini datang dari atas. Baraka alaika, di atasmu, semoga Allah memberkati di atasmu. Jadi seperti Allah berikan dari atas itu nafkah dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, yang mana nafkah, kebutuhan rumah tangga itu Allah berkati. Itu makna dari wa baraka alaika. Diingat-ingat Pak, karena ini sering sampai jadi lagu lagi, ya kan? Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka itu yaitu semoga Allah berkati untukmu dengan pasanganmu itu. Dengan pasanganmu itu. Jadi pasanganmu berkah dan engkau pun memiliki keberkahan itu karena engkau memiliki pasangan yang berkah gitu loh. Wa baraka alaika, semoga Allah Ta'ala memberkati atasmu, yaitu Allah Ta'ala berikan dan mudahkan dan berkati rizki yang Allah lapangkan kepadamu nanti. Karena namanya pernikahan butuh tambahan rizki, dan Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan keluasan rizki lebih bagi yang menikah selama dia percaya sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang enggak percaya, yang kafir sama Allah Azza wa Jalla aja, itu dikasih rizki oleh Allah, apalagi yang beriman. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan dalam riwayat di sini wa afiyah, tambahan afiyah, tapi cukup fi khair ya, fi khair. Wa jama'a bainakuma fi khair artinya semoga Allah Ta'ala kumpulkan kalian berdua, pasangan suami istri, dalam kebaikan. Ini doa. Dan apakah doa ini sunnah? Ya, doa ini sunnah. Doa ini sunnah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, kana idza zaffa insanan idza tazawwaja qala, maka bahasa Rasulullah SAW ketika ada orang yang nikah, maka beliau pun mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah, bisa boleh tambah dengan afiyah bisa. Khair kebaikan, afiyah keselamatan. Ya. Dan juga kemudian kalau misalnya udah akad, maka apa kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu udah nikah, ya, udah nikah. Kemudian Nabi SAW baru tahu, loh kok antum nikah nggak ngundang-undang gitu kan? Maka barakallahu laka, semoga Allah memberkati apa yang kau miliki itu dari istri. Aulim walau bisyatin, lakukanlah walimah, walimatul urs. Walimah itu adalah makan-makan gitu loh. Lakukanlah makan-makan walaupun dengan seekor domba.
Maksudnya cuma 1 ekor domba antum sebelih tuh, antum makan tuh sama orang-orang, undang orang-orang. Sebagian dari fuqaha menganggap bahwasanya perintah aulim walau bisat, walimah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, karena ini perintah dari Nabi SAW, walaupun sederhana, semampunya aja gitu loh. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak wajib, sunnah. Ala kulli hal, sebenarnya ini tetap menjadi suatu kelaziman dari pernikahan. Kelaziman. Katakanlah ini sunnah, tidak wajib. Tapi ini kelaziman di kebiasaan kita. Ajaib kalau antum nikah nggak ada walimah. Minimal, kalaupun antum nggak mengadakan suatu pesta walimah di suatu tempat, minimal antum pesen nasi box, kasih. Minimal gitu deh kalau antum nggak mau repot. Tapi kalau nggak sama sekali, ya oke, ya kurang aja gitu. Seenggaknya mungkin undang orang terdekat deh, nggak harus satu RT, orang terdekat ya. Ya kalau emang nggak ada dananya, boleh sekali-kali mungkin pinjam atau mungkin boleh ditunda. Karena walimah itu nggak harus setelah akad. Nah, ini perlu diingat. Banyak orang mengira bahwasanya walimah itu harus setelah akad, nggak harus. Ya. Secara syar'i enggak harus. Antum akad hari ini, walimahnya bulan depan. Boleh? Boleh. Tetap itu merupakan tetap itu melaksanakan perintah Nabi SAW. Bulan depan walimahnya. Boleh? Boleh. Bahkan 2 bulan lagi walimahnya? Boleh. Ya. Sahkan dulu sekarang, silahkan. Bismillah. Kalau emang belum ada duitnya, nanti pas ada duitnya walimah. Ya gitu. Nanti orang pas udah walimah, loh, udah nikah lama ya? Udah nikah lama. Ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Masalah sayangnya ada anak pernah waktu lebaran itu ada saudara jauh Betawi, saudara tapi bukan langsung saudara banget, melainkan ada paman ketemu mana gitu. Itu ada anaknya perempuan. Dan ternyata dia sama seorang laki-laki gitu. Kita lebaran kan. Lah ini siapa? Ini fulan gitu. Pacaran gitu. Enggak, udah nikah tapi masih siri dulu. Ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa, bagus. Ya udah sahin aja dulu ya gitu loh. Karena mungkin belum ada biayanya untuk walimah. Jadi kan uruf kita ini gitu loh. Uruf kita sayang gitu. Kalau akad harus walimah habis itu. Sehingga kan terbebani jadinya. Nah, ini orang pengen cepet-cepet nikah gitu loh. Daripada zina, daripada apa? Ya udah cepet nikah. Ya udah nikahin aja dulu sekarang. Enggak apa-apa, siri dulu. Sahin aja dulu biar halal. Nah, habis itu walimah pas sempet, pas ada waktu, ada uangnya nanti. Kata Ana bilang, jangan malu, enggak apa-apa. Ana bilang ke bapaknya, enggak apa-apa, jangan malu, malah bagus ini. Nikah aja dulu daripada zina. Dia ya udah, walimah gampang itu, nanti insyaallah pas ada rezekinya Allah mudahin. Begitu. Kalau ada baru walimah. Ya gitu. Ya, ini karena emang orang menyangka bahwasanya atau uruf kita, orang-orang menyorot nanti. Wih, nikah doang enggak ada walimah, kita enggak dibagi-bagi. Iya, kalau orang itu sempat atau ada uangnya, fadhol. Bagus. Tapi kalau enggak ada dan dia sementara pengen nikah, udah nikah aja dulu, bismillah. Gitu. Ya seperti itu ya ikhwan. Ya, ini hal yang memang perlu dipertimbangkan tuh dalam keluarga tuh ya. Hal-hal seperti ini mungkin enggak terfikirkan bahwa ternyata bisa dipisah antara akad dengan walimah dalam jarak yang jauh. Sebulan bisa, enggak masalah. Tapi kalau emang ada waktunya, ada uangnya, ya secepatnya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf itu udah nikah duluan, walimah belum. Maka mungkin berapa hari setelah kemudian baru Rasulullah tahu, ya udah kalau ini aulimul wisat, walimah cepat. Walaupun sederhana, walimah cepat gitu, ya. Fa idza zuffat ilaihi, kalau misalnya telah terjadi zuffat yaitu sebenarnya ketika sudah berkumpul dengan istrinya, maka berkata Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalatha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalatha alaihi. Ini doa dari laki-laki untuk istrinya. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul. Kalau misalnya seorang dari kalian menikah dengan seorang perempuan atau membeli pembantu, ya, budak ya, maka hendaklah baca doa ini. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau kebaikan perempuan ini.
dan kebaikan yang engkau tabiatkan dia dengannya. Dan saya berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan perempuan ini dan keburukan apa yang engkau tabiatkan baginya. Ya, sebagian mengatakan bahwa saya sambil pegang palanya. Ini doa di awal zifaf, di awal mungkin sebelum jima, awal bertemu. Ya, susah kalau misalnya udah sering ketemu sebelumnya, udah pacaran sebelumnya. Itu gimana ya? Didoain kayak gitu. Loh mas, kan kita udah sering ketemu kok baru sekarang didoain. Kan gak mungkin kalau orang misal pacaran sering ketemuan, sering berduaan ke bioskop sambil doain Allahumma inni as'aluka, ente belum sah udah kayak gitu kan? Ya. Jadi itu kapan? Setelah sah dan sedang berkumpul dan tidak dilakukan di depan orang-orang, sendiri aja ngomong kayak gitu. Ya seperti itu ikhwan. Tapi alhamdulillah tentang ini sudah selesai insyaallah. Pada waktunya nanti kita akan membahas rukun-rukun nikah insyaallah taala. Ya, ada pertanyaan ikhwan sampai sini? Ayo Pak Fahrudin. Dia mau nazar, tapi dia pas datang atau sebelum nazarnya? Ya. Sebelumnya gini, kita kalau udah ngaji alhamdulillah nih, orang mau nazar kita silahkan. Tapi kalau dia uruf Indonesia biasanya nggak dibolehin nazar. Gini, kalau orang nazar itu harus diterima gitu loh. Umumnya orang-orang gitu. Ya, nazar berarti nazar ta'aruf. Wah, ini harus diterima nih gitu. Padahal sebenarnya namanya nazar ta'aruf itu ya nazar ta'aruf, urusan terima atau nggak terima itu nanti pertimbangan gitu loh. Oke, kita yang udah ngaji gampang dah kayak gini. Ketika laki-laki itu datang, yang harus kita lihat tentu agamanya pastinya. Pasti agamanya. Agama di sini mencakup apa? Akidah. Kemudian akhlak yang tampak darinya ketika itu pasti. Akhlak yang tampak padanya dari itu ketika itu. Nah, akidah ini bisa diketahui entah antum nanya langsung dia dengan beberapa pertanyaan akidah, ya, yang mana itu mungkin vital dan fatal, seperti tentang misalnya Allah Taala di mana, misalnya itu termasuk hal yang boleh ditanyakan gitu loh, ya. Karena seorang budak di zaman Nabi SAW aja, budak perempuan di zaman Nabi SAW, ketika pengen dimerdekakan oleh tuannya, Nabi SAW mengujinya dulu. Di manakah Allah? Kata budak perempuan, Allah di atas langit. Oh, mau udah bebasin. Berarti ini suatu hal yang besar gitu loh. Untuk mengubah status dari budak menjadi merdeka itu suatu yang besar bagi seseorang. Nabi nanyanya ya hal kayak gini, akidahnya. Kalau akidahnya bagus, ini bagus nih insyaallah gitu kan. Kemudian juga masalah sholat, kemudian juga akhlak zahirnya dia saat itu. Tetapi tentu kita sebagai laki-laki ya, bapak-bapak ya, enggak cukup dengan apa yang kelihatan di situ gitu loh. Kalau perempuan kan mudah ya. Maksudnya kalau udah suka ya usah, aku suka gitu loh. Kalau perempuan kan suka ya suka gitu. Kalau laki-laki kan maksudnya kita nih bapak kan tinjauannya bukan itu doang. Kalau bisa cari tahu tentang fulan ini dari orang yang mengenalnya dan dia nggak tahu kalau kita nanya orang itu, begitu. Dari ustadznya atau dari siapa. Kalau misalnya dia ngaku, misalnya anak muridnya ustadz fulan, maka tanya ustadz fulan, ustadz antum punya murid fotonya kayak gini, sebutin, lihat fotonya. Ustadznya, ustadz ini murid antum bukan? Nah, gitu. Ya kadang ada yang kayak gitu kan, nah, tiba-tiba nanya, afwan ustadz ini ada foto ini murid antum bukan? Iya, itu pernah ngaji sama ana, tapi sekarang udah nggak pernah lagi itu. Ana bilang gitu. Tapi ana nggak nanya lanjut. Ana yakin ini karena pengen ngelamar perempuan nih. Ana yakin ya. Ada Ustadz Fulan nanya ke ana, Ustadz afwan antum pernah punya murid kayak gini nggak Ustadz? Ya itu pernah. Ana dia di masjid jauh ya, tapi nggak tahu beberapa bulan ini nggak kelihatan lagi gitu. Ya ana jujur aja ngomong kayak gitu. Ya, jadi kita tabayun kalau memang dia ngaku muridnya fulan, nah, atau belajar sama Ustadz fulan. Tapi kalau dia ngaku cuma mendengar kajian Ustadz fulan, hadir di kajian tapi ini tidak bisa menjadi patokan kalau sekarang. Ya. Enggak bisa menjadi patokan.
Di CV tuh banyak tuh, di biro-biro jodoh sunnah tuh banyak tuh. Kajian disimak, Ustadz Nuzul Zikri, Ustadz Safi Wasallam, itu rata-rata gitu, yang terkenal di situ. Nggak ada Ustadz Hasan Jadi, nggak ada. Iya. Ya, makanya ada kesel. Nggak, bercanda. Nah, Ustadz ini, yang populer itu, ini nggak bisa menjadi patokan, beneran. Sekarang, kalau dulu mungkin ya, sekarang nggak bisa, karena semua itu bisa mengklaim seperti ini. Dan ada kasus, banyak bahkan kasus mengklaim ngajinya sama ini. Tapi kan kalau hadir di tablik akbarnya doang, itu nggak menjadi pembentukan karakter, seseorang menjadi itu. Ya, alhamdulillah dia ngaji sunnah, alhamdulillah. Tapi ini nggak bisa menjadi parameter, ya. Dan banyak kasus terjadi yang ternyata hakikatnya nggak seperti itu. Maka yang mungkin lebih afdol cari tahu siapa dia melalui orang-orang. Kalau dia ngaji di mana, kenal sama siapa aja, cari tahu juga orang yang dia kenal. Itu yang akan jawab nanti gitu loh. Dan minta sama orang yang antum tanya, tolong jangan kasih tahu dia bahwa saya anak tanya tentang dia. Gitu. Atau datang ke lingkungannya, daerahnya. Dulu Syekh Utsaimin, ada seorang syekh namanya Syekh Khalid Al-Muslih. Ini mantunya Syekh Utsaimin. Ulama Saudi dia. Syekh Khalid Al-Muslih ini, hafizallah. Alim, Masya Allah, ilmunya tinggi. Nah, itu ketika Syekh Utsaimin kan ngajar loh, rutin ngajar. Dan Syekh Utsaimin punya beberapa putri. Ini Syekh Khalid Al-Muslih muda ketika itu, belajar sama Syekh Utsaimin. Tiba-tiba suatu ketika, dia datang ke Syekh Utsaimin, ke gurunya, terus bilang, ya Syekh, saya ingin menikah dengan putrimu. Masya Allah, berani nih, bagus nih, berani, datang. Maka Syekh Utsaimin gak menjawab langsung, melainkan nunggu berapa lama gitu, ya. Kemudian tiba-tiba suatu hari Syekh Khalid ini yang masih muda ini dipanggil sama Syekh Utsaimin. Kamu bilang kamu pengen nikahin putri saya, ayo ke rumah gitu. Akhirnya terjadi lamaran. Tuh, kok tiba-tiba gitu kan, bingung Syekh Khalid ini. Kok bisa tiba-tiba, ada apa gitu. Maka kata Syekh Utsaimin, yang maknanya ceritanya gini. Sejak kamu ngomong seperti itu, pengen nikah sama putri saya, itu saya langsung riset. Saya langsung cari tahu tentang kamu, cari tahu tentang kesolehan, dan saya melihat kamu, dan makanya udah fadl nikah gitu. Akhirnya nikah. Jadi bapaknya ini, walinya ini cari tahu. Tapi cari tahunya juga dari data yang valid, jangan dari simpang siur gitu loh. Kalau cari tahu dari ummahat, dari gosip-gosip itu nggak bisa itu. Aduh, susah kok. Ummahat itu, subhanallah, ummahat itu. Ya, apalagi gangnya bapak ini. Ya, ummahat itu subhanallah. Ya, ummahat itu nggak bisa jadi dasar, nggak bisa. Mereka kadang mensifati seseorang dengan sentimen, bukan dengan kenyataan. Jadi jangan ya. Tapi kalau bisa sama orang yang memang shadiq, jujur, ya, orang yang apa adanya. Ya, semoga bisa dapat seperti itu insyaallah. Ya begitu Pak Faurin. Ya, afwan. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.